Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulihi bil huda wa dzikril haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalani ibadah sholat Jumat di siang hari yang cukup cerah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini saya sebagai khatib ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian hakikat ikhlas. Kita sering mendengar kata ikhlas di tengah pergaulan kita sehari-hari. Misalnya, ada yang meminta sumbangan kepada kita dengan nominal seikhlasnya, yaitu sesuai kerelaan hati kita. Padahal, kata ikhlas merupakan ikhlas syar'i yang memiliki konsep makna sendiri. Ikhlas merupakan perkara besar dalam agama ini. Salah satu pilar utama diterimanya suatu amal ikhlas tidak sama dengan kerelaan hati. Maka dalam kesempatan kali ini, kita akan coba berikan gambaran bagaimana detail tentang persoalan ikhlas di dalam syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa secara bahasa kata ikhlas itu diambil dari kata kerja, yaitu al-akhsa dan yukhlisu, dengan bentuk masdarnya ikhlasan, yang berarti menjadikan sesuatu menjadi murni dan tidak tercampuri oleh sesuatu yang lain. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, banyak terdapat ayat dan hadis yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja dalam melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Di dalam Al-Quran terdapat dalil ikhlas. Salah satunya surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya ada di dalam Al-Quran, dalil ikhlas pun banyak dalam surat dan as-sunnah. Salah satunya hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan." Kemudian hadis keutamaan puasa Ramadan secara ikhlas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang puasa Ramadan karena ingin berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urgensi ikhlas, yaitu ikhlas menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin, hingga sampai pada tingkatan darurat, sehingga tidak seorang muslim pun kecuali membutuhkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda keikhlasan itu, yang pertama, tidak suka popularitas, kemudian tidak suka pujian dan sanjungan, kemudian bersemangat beramal untuk agama Islam, bersegera dalam beramal dan mengharapkan akhirat, sabar, tegar, dan tidak suka mengeluh, berusaha keras untuk menyembunyikan amalan,
melakukan amal sebaik mungkin dan secara tersembunyi, memperbanyak amal secara tersembunyi, dan amal yang tersembunyi lebih besar dari amalan yang terlihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya dengan ikhlas kita akan mendapatkan buah dan hasil. Salah satunya diterimanya amal, kemudian mendapat pahala dan mengubah kebiasaan dan perbuatan mubah menjadi ibadah yang bernilai tinggi. Kemudian yang ketiga, menjadikan amal yang kecil menjadi amal yang besar, tentunya dengan keikhlasan. Kemudian dosa-dosa yang kita perbuat dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu melindungi diri dari syaitan, kejahatan syaitan, selamat dari fitnah, dan diberi jalan keluar dari masalah yang berat. Tentunya semua itu kita akan dapatkan dengan keikhlasan dan kerelaan hati yang lapang. Mungkin itu saja khutbah tentang ikhlas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi keikhlasan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hati kita untuk mengikhlaskan hal-hal yang mungkin tidak dapat diikhlaskan. Mungkin itu saja tadi khutbah dari saya. Barakallahu li wa la fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawlu hadzal wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muruna bil azil wal ihsani wal iyyata wa dzikril hakim wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azilkum yazkurkum washkuruna 'ala na'imahi yazirkum was'aluhu min fadli yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wa iqamis shalah.